Shalom, apa kabar saudara? Salam pemenang. Saya percaya Anda akan diberkati melalui belajar kebenaran pada kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang belas kasihan. Maksudnya adalah belas kasihan Allah terhadap kita manusia. Tahukah saudara bahwa tidak ada seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah. Semua sudah berbuat dosa, termasuk nabi-nabi yang terkenal, rasul-rasul yang hebat, ya, bahkan orang yang kita anggap hebat, tidak ada yang luput daripada dosa, bukan sekedar hanya kesalahan, tetapi dosa. Dan saudara tahu bahwa dosa itu akan menghancurkan kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan berbicara ya tentang belas kasihan ini yang diambil daripada kitab Yunus pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat, karena kitab Yunus ini terdiri daripada 4 pasal. Nah, yang perlu saudara ketahui bahwa Yunus ini diutus oleh Allah untuk pertobatan sebuah bangsa yang bukan orang Yahudi. Tetapi bangsa Niniwe ini adalah orang disebut orang Asiria purba. Ya, sebuah suku bangsa yang jahat yang menjadi musuh daripada bangsa Israel. Tetapi Tuhan berbelas kasih mengutus Yunus untuk supaya bangsa ini bertobat, supaya mereka bisa diselamatkan. Coba, saya ingin mengajak saudara merenungkan sejenak. Kalau saudara mempunyai orang-orang yang berkhianat kepada saudara, yang telah menghancurkan hidup saudara, yang telah merugikan saudara, yang telah memfitnah saudara, sampai membuat hati saudara terluka. Tetapi Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang yang saudara anggap menjadi musuh saudara, menjadi pengkhianat dalam hidup saudara, yang telah menghancurkan, merugikan saudara, yang telah membuat pelayanan saudara, bisnis saudara hancur karena pengkhianatan-pengkhianatan itu. Bagaimana rasanya? Tidak mudah. Itulah yang dialami oleh Yunus. Dia berpikir Tuhan ini lucu. Ya. Dia teringat tentang nubuatan daripada Nahum tentang bangsa Niniwe. Bahwa bangsa Niniwe ini akan dihancurkan. Tetapi kenapa kok Tuhan alih-alih menghancurkan, malah memberitakan berita pertobatan supaya bangsa Niniwe ini diselamatkan. Mari kita belajar tentang belas kasihan, dan saya percaya kita tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri membalas perbuatan orang yang telah jahat pada kita dengan membalasnya dengan kebaikan. Saya percaya Anda setuju dengan saya. Itu adalah sesuatu yang sulit. Kita senang melihat musuh kita hancur. Kita senang melihat orang-orang yang telah mencelakai kita, berkhianat kepada kita, yang membuat pelayanan kita, membuat usaha kita, membuat keluarga kita, bahkan membuat hidup kita sendiri menjadi hancur. Orang menjelek-jelekan kita. Kita senang musuh-musuh itu menjadi hancur, tetapi berbeda dengan hatinya Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita membaca Yunus pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo,
dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat, perintah Tuhan itu jelas. Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe, yaitu ke timur, ke arah timur. Tetapi dia malah tidak taat, dia malah berontak, dia lari ke barat. Ya. Saya percaya Yunus ini tahu sekali tentang siapa itu orang-orang Niniwe. Ya. Bangsa Asiria purba ini terkenal dengan kejahatannya, kekejamannya. Bukan saja terhadap bangsanya, rakyatnya sendiri, tetapi juga terhadap musuh-musuhnya. Dan bangsa Israel saat itu merupakan musuh daripada bangsa Asiria. Ya. Jadi kalau kita melihat kembali yang seperti tadi saya katakan, bahwa Nabi Nahum itu pernah bernubuat bahwa Tuhan akan menghancurkan dan menghakimi bangsa Asiria karena kekejamannya. Sehingga Nabi Yunus ini berpikir, mengapa dia harus pergi ke kota yang kejam dan bangsa yang bengis di mana Tuhan akan menghukumnya. Ya. Tetapi apapun alasannya, maka ada alasan yang lebih mendasar di balik mengapa Yunus memberontak dan malah pergi ke arah yang berlawanannya. Ya, maaf, yang berlawanan. Dan alasannya adalah sama dengan keadaan hati saya, hati saudara. Seringkali kita nggak memahami gitu. Apa maksudnya kebaikan Tuhan itu? Toh kita tahu bahwa orang itu jahat, bangsa itu jahat. Dan itu akan merugikan bangsa Israel. Paralelnya itu akan merugikan diri kita. Ya. Saudara tahu apa yang terjadi pada kehidupan Yunus ini? Saya seringkali mengatakan ini adalah kenapa dia membangkang, ini adalah semacam ketidakpercayaan Yunus terhadap Allah. Bukankah ini sama kalau kita mundur ke belakang, sama dengan apa yang dialami oleh Adam dan Hawa? Ya, Adam dan Hawa itu tidak percaya terhadap kebaikan Tuhan pada waktu mereka berada di Taman Eden. Adam dan Hawa diizinkan makan semua pohon yang ada di dalam taman itu, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi saudara perhatikan, waktu Hawa melihat bahwa buah pohon itu sangat menarik, ya, mereka sulit sekali. Kenapa buah yang tampaknya begitu menarik, begitu indah, kok dilarang? Ya. Jadi mereka coba mencari alasan-alasan yang masuk di akal. Ya. Mengapa kok Tuhan memberikan perintah yang tidak masuk di akal? Karena dalam pemandangan mereka, dalam pandangan Hawa, buah itu begitu baik. Sehingga mereka mulai meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan saudara tahu cerita selanjutnya, datanglah ular. Ya, membohongi mereka, berkata kalau mereka makan buah itu, maka mereka akan menjadi sama seperti Tuhan. Selanjutnya saudara tahu, mereka lebih percaya kepada kebohongan si ular. Kan sama dengan saya dan saudara pada hari ini. Kita lebih percaya kepada kebohongan dunia, atau kita lebih percaya kepada filosofi-filosofi yang masuk di dalam diri kita dengan nilai-nilai dunia. Kita berpikir kalau kita terlalu serius dengan Tuhan, maka hidup kita itu tidak akan menyenangkan.
Jadi yang dimaksudkan dengan kebohongan ini adalah serangan terhadap kebaikan, terhadap kemurahan hati, terhadap integritasnya Tuhan. Jadi kita berpikir bahwa yang namanya firman Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Karakternya Tuhan itu nggak bisa dipercaya. Dan semenjak saat itu kita tahu orang lebih percaya kepada kebohongan. Kebohongan bahwa Tuhan tidak dapat dipercaya karena Tuhan adalah Bapa yang palsu yang kurang mencintai kita. Jadi kebohongan ular itu sudah menguasai manusia. Dan saya percaya kita akan terus hidup dengan nilai-nilai dunia, nilai-nilainya iblis, selama hati kita tidak diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus saja melalui kelahiran baru. Jadi kebohongan itu berkata bahwa Tuhan itu nggak bisa dipercaya. Dan kita selalu ragu terhadap rencananya Tuhan yang baik buat kita. Manusia selalu berpikir kalau kita ikut Tuhan maka hidup kita akan menderita, kita akan terkekang. Dan saudara semakin percaya terhadap kebohongan ini. Bahwa kalau kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tidak bahagia dan kita tidak akan pernah mengalami kepuasan. Yunus meragukan kebaikan Tuhan. Ya, di mana dia tidak bisa menemukan alasan yang baik, kenapa kok Tuhan mengirim dirinya untuk pergi ke Niniwe. Jadi seperti Yunus, maka hati kita pun meragukan kebaikan Tuhan. Kita selalu ragu, kita selalu susah untuk percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita itu adalah yang terbaik. Saudara perlu mengerti bahwa waktu Tuhan memberikan perintah larangan itu sebenarnya bukan untuk membatasi manusia, tetapi untuk menyelamatkan manusia demi kebaikan kita sendiri. Jadi kalau Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu bukan tujuannya sekedar larangan yang akan mengekang kita, tetapi menyelamatkan kita. Saya beri contoh. Kalau saudara berjalan di jalan tol, itu ada minimal kecepatannya 60 km per jam. Dan ada maksimal kecepatannya, top speed 100. Kenapa dibuat peraturan seperti begitu? Itu tujuannya adalah untuk mengamankan si pengendara itu sendiri. Karena kalau kita jalan tanpa kontrol, kita jalan terlalu cepat, maka manusia yang hebat pun pada waktu ban pecah, kita tidak bisa mengendalikan setir kita, maka mobil itu akan terbalik dan bisa bukan mencelakai mobil kita sendiri, tapi bisa mencelakai pengendara yang lain. Anda bisa bayangkan tidak, kalau mobil itu bukan saja terbalik, tapi ditabrak oleh truk kontainer yang begitu besar. Maka mobil itu bukan saja terbalik, tetapi hancur total. Jadi peraturan itu atau larangan itu dibuat, tujuannya adalah untuk kebaikan daripada si pengendara. Demikian juga perintah Tuhan itu bukan untuk menyengsarakan saya dan saudara. Nah, Anda lihat dalam panggilan yang pertama ini, Yunus memberontak dan melarikan diri. Tetapi di dalam panggilan kedua, Anda melihat Yunus itu akhirnya taat. Tetapi taatnya dengan berat hati. Dia melakukan perintah Tuhan. Tetapi waktu dia melihat reaksi orang-orang Niniwe yang bertobat, sehingga Tuhan gak jadi menghukum Niniwe, dia bukannya senang, malah Yunus menjadi marah. Mari kita lihat dalam Yunus 4 ayat 1-4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia,
serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ada dua reaksi yang tersirat di dalam kitab Yunus ini sebagai bentuk dan reaksi dari apa itu namanya, keadaan hati saya atau hati saudara atau hati manusia yang sebetulnya itu sama. Ya. Para pakar Alkitab itu menerjemahkan atau mengatakan begini, ada sebuah kesamaan antara kisah di dalam Nabi Yunus ini dengan kisah di dalam Perjanjian Baru tentang anak yang hilang. Ya. Jadi dikatakan di situ waktu Yunus memberontak kepada Tuhan, lantas melarikan diri ke Tarsis dari bapaknya karena meragukan kebaikan Tuhan. Bukankah itu seperti kisah tentang anak bungsu yang hilang, yang melarikan diri berfoya-foya, menghabiskan semua kekayaan ayahnya sehingga pada akhirnya dia menjadi hancur. Sebaliknya di dalam pasal yang ketiga kitab Yunus ini, dia taat Yunusnya, melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tetapi waktu Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang dia harapkan, yang dia bayangkan, maka dia marah besar. Saudara tahu di dalam Perjanjian Baru, ini persis seperti anak sulung. Yang satu hilang di luar rumah, anak bungsu, yang satu hilang di dalam rumah, yaitu anak sulung. Ya. Saudara tahu kenapa? Begitu dia lihat adiknya si bungsu itu kembali dan bertobat, maka anak yang sulung ini marah kepada bapaknya. Ya. Jadi saudara-saudara, cerita ini betul-betul menggambarkan tentang hati saya dan hati semua orang yang hidup di dalam dunia. Ya, yang satu di luar, hilang di luar, orang-orang yang terhilang, tetapi yang satu di dalam rumahnya Bapa, tetapi mempunyai hati yang begitu jahat. Ya. Jadi saya ingin ulangi, jadi Yunus bukan hanya memberontak kepada Tuhan, ya, dengan melarikan diri dari bapaknya karena meragukan kebaikan Tuhan, tapi Yunus juga menginginkan Tuhan buatannya sendiri, Tuhan yang bertindak sesuai dengan harapannya sendiri. Jadi di dalam diri kita seringkali kalau kita meminta kepada Tuhan, kita harus Tuhan itu melakukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi kita menciptakan Tuhan di dalam pengertian kita sendiri. Ya. Jadi Tuhan harus bertindak sesuai dengan harapan kita sendiri. Kenapa? Karena Yunus punya ide. Kalau Tuhan itu benar, maka Tuhan itu harus menghancurkan Niniwe dan menyelamatkan orang-orang seperti dia yang menyembah kepada Allah Yahweh, Allah Jehovah, Allah Adonai, Allah El Shaddai. Dia akan berkata, pasti Tuhan tahu, saya ini kan orang yang lebih setia kepada Tuhan. Saya enggak pernah memberontak, saya enggak pernah jahat. Saya selalu setia bayar perpuluhan, saya selalu hidup di dalam Tuhan. Tapi mereka itu kan orang jahat, masa Tuhan lebih membela mereka daripada saya? Itu protesnya Yunus, itu protesnya anak sulung. Ya. Jadi Yunus berpikir, kenapa aku harus pergi ke Niniwe? Bukankah itu bangsa yang jahat, yang juga tidak disukai oleh Tuhan begitu. Tuhan akan menghukumnya. Tetapi apapun alasannya, maka ada alasan yang lebih mendasar di balik mengapa Yunus memberontak. Bahkan dia pergi ke arah yang berlawanan. Dan alasannya adalah sama dengan keadaan hati saya dan hati saudara. Saya ulangi sekali lagi, Yunus meragukan kebaikan Tuhan di mana dia tidak bisa menemukan alasan yang baik.
mengapa Tuhan mengirim dirinya untuk pergi ke Nineve. Saya nggak bisa memahami kalau Tuhan membela musuh-musuh saya. Saya tidak bisa memahami kalau Tuhan justru memberkati orang-orang yang telah menghancurkan hidup saya, telah melukai saya. Bukankah hati saya, hati saudara, itu sama dengan hatinya Yunus? Ya. Mari saya bawa ke belakang, kita mundur ke belakang. Adam dan Hawa juga begitu. Dia nggak percaya dengan kebaikannya Tuhan yang menyediakan taman yang Eden, taman yang indah. Tetapi kita lihat, ya, Adam dan Hawa dia tidak bersyukur, dia malah tertarik dengan pohon yang justru nanti bisa menghancurkan hidupnya sendiri. Kenapa? Karena mereka mulai berpikir secara logik. Kenapa saya dilarang memakan buah yang indah? Ya. Jadi hati-hati saudara-saudara. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Saya sekedar ingin mengulang ya apa yang tadi saya sudah katakan berulang kali begitu. Oke, kita lanjut saudara-saudara. Jadi dari kisah Yunus ini kita akan melihat dua reaksi yang berbeda tetapi akarnya adalah sama. Yang satu memberontak dan lari karena tidak percaya dan meragukan kebaikan Tuhan, maka Yunus berusaha mengambil alih nasibnya sendiri. Tuhan suruh ke timur, Tuhan suruh ke barat, dia pergi ke timur. Tuhan suruh pergi ke Nineve, dia lari ke Tarsus. Itu yang pertama. Reaksi yang kedua, dia taat dan setia kepada Tuhan, tetapi dia ingin mengontrol Tuhan untuk bertindak dengan dasar ketaatannya sehingga Tuhan pantas memberkati. Saya ingin beritahukan pada saudara semuanya. Sebetulnya kedua hal ini akarnya sama, yaitu bersandar pada kekuatannya sendiri dan tidak bersandar kepada kekuatannya Allah. Coba bayangkan tentang anak yang bungsu. Dia rusak di luar, dia berjalan dengan kemauannya sendiri. Sehingga dosa itu menghancurkan. Jadi jangan sampai saudara berpikir orang melakukan dosa itu enggak ada akibat apa-apa. Sekalipun dia anak bapak. Ini yang harus saudara pahami. Dan yang kedua adalah anak sulung. Dia berkata, saya selama ini sama bapak loh. Saya taat, saya mendampingi bapak. Kadangkala kita itu dengan perbuatan-perbuatan baik kita taat sama Tuhan, kita merasa kita ini berjasa, kita ini merasa lebih superior, lebih suci, lebih kudus dibandingkan orang-orang di luar sana yang jatuh. Padahal sebetulnya kualitas hati kita itu sama, persis sama maksud saya. Kita masih berdosa. Taunya dari mana? Dengki kita benci, kita iri. Masa orang yang sudah berbuat dosa diampuni? Masa Tuhan memberkati orang yang sudah memalukan Bapa? Betul enggak saudara-saudara? Kita menginginkan musuh-musuh kita itu dihancurkan. Pada waktu saya mempelajari pelajaran ini saya sadar, hati saya sama seperti Yunus. Kita marah, kita sering benci. Kalau Tuhan berbelas kasih kepada orang yang menjadi musuh-musuh kita. Kita merasa bahwa orang-orang jahat itu perlu dihukum dengan berat. Roma 1:28-31. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki,
pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Jadi perhatikan, Rasul Paulus itu dia melihat kedua reaksi yang tadi saya katakan. Ya. Dan menuliskan dalam kitab Roma, di mana ada grup yang memberontak kepada Tuhan, Roma pasal 1. Tapi kemudian dalam Roma pasal 2, Rasul Paulus mendeskripsikan orang-orang yang taat beragama, dia taat melakukan hukum Taurat untuk bisa selamat, tetapi dua-duanya tetap terpisah dari Tuhan dan dua-duanya tetap binasa. Mari kita lihat dalam Roma pasal 3, 9 sampai 12. Jadi bagaimana katanya? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Kalau saudara taat sama Tuhan, saudara setia sama Tuhan, bukan berarti kita lebih baik daripada orang-orang yang kita anggap musuh kita, yang kita anggap tidak setia, kita anggap jahat. Dijawab oleh firman Tuhan sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis. Enggak ada katanya. Yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah pada waktu mereka berbuat dosa. Mereka sembunyi. Alih-alih Allah membunuh mereka karena mereka tidak taat, justru Allah menyelamatkan mereka. Jadi seperti Yunus, kita juga ingin menciptakan Tuhan buatan kita sendiri. Maksudnya apa? Kita menciptakan Tuhan yang harus bertindak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi pikiran kita. Ya. Dua-duanya. Sulung dan bungsu, dua-duanya lari daripada Tuhan. Yang satu berontak seperti anak yang hilang, yang lari dari Tuhan. Dan yang satu meskipun ada dalam rumah, hidup taat, tetapi dia tidak menaruh kepercayaan kepada bapaknya. Bahkan dia berusaha kontrol bapaknya melalui ketaatannya sehari-hari. Ya, seakan-akan apa? Bapaknya itu atau Tuhan itu berhutang dengan si sulung. Ya. Dan ini sama saja, sebenarnya dia tidak percaya kepada bapaknya, kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah inilah saudara-saudara yang saya mau katakan, inilah keadaan hati kita. Mengapa kita terus jatuh pada kecenderungan yang sama? Kita perlu sadar bahwa itulah keadaan hati kita yang berusaha menjadi Tuhan atas diri kita sendiri dan menjadi juru selamat kita sendiri. Bisa? Enggak. Sebab kita butuh Kristus. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sangat jahat. Nah itu hal yang pertama yang saya ingin jelaskan tentang keadaan hati saya dan hati saudara, hati manusia. Nah sekarang bagaimana respon kita terhadap persoalan yang datang? Ya. Dalam Yunus 1, 4-7, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah berseru kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini.
mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudara mesti paham, kita ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan ini bukan ciptaan Tuhan. Tidak semua badai penderitaan itu yang saudara dan saya alami adalah akibat dari dosa. Saya ulangi sekali lagi. Tidak semua badai penderitaan itu diakibatkan karena dosa. Tetapi kalau saudara melakukan dosa, pasti itu akan selalu mengakibatkan badai dalam hidup saudara, penderitaan dalam saudara. Nah inilah kebenarannya, di mana setiap perbuatan jahat atau tabiat buruk kita akan selalu membawa konsekuensi yang buruk dalam hidup kita. Tetapi saya ingin katakan, seringkali Tuhan itu menggunakan penderitaan atau badai dalam hidup kita untuk menyadarkan kita bahwa kita itu terbatas, kita itu tidak berdaya, sehingga akhirnya Tuhan bisa membawa kita pada pertobatan untuk kita selalu belajar bersandar kepada Tuhan. Saya ulangi, Tuhan enggak pernah menciptakan kejahatan, Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan, Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Tuhan menciptakan semua yang indah, semua yang baik di dalam Taman Eden. Tetapi yang namanya penderitaan, kejahatan, bahkan kematian, itu adalah perbuatan kita semua manusia yang berdosa. Dan dosa telah membuat tatanan dalam kehidupan ini menjadi hancur, menjadi rusak. Tetapi dengarkan kabar baiknya, Tuhan bisa menggunakan segala sesuatu yang buruk. Dan kalau kita adalah anak Tuhan, maka selalu ada kasih Tuhan di sana. Bahkan di dalam persoalan yang berat, di dalam badai, di dalam penderitaan, Tuhan bisa menolong. Jadi saudara lihat, di cerita ini, maka Yunus harus masuk ke perut ikan yang Tuhan kirim. Ikan yang besar. Untuk apa? Menyelamatkan Yunus. Dia dibuang kan, mestinya dia mati, tapi Tuhan mengirim ikan paus. Demikian juga setiap persoalan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Tuhan pasti bekerja untuk menyelamatkan kita daripada dosa-dosa. Ya. Tujuannya apa? Untuk kita sadar, untuk kita bertobat, untuk kita hidup dengan Tuhan. Semua itu terjadi kenapa? Karena belas kasihannya Tuhan. Dan yang terakhir pada hari ini saudara-saudara, wujud daripada kasih Allah yang hebat itu, atau belas kasihan Allah yang hebat itu, kita baca dalam ayat 11-12 dari Yunus pasal yang pertama. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Wujud kasih yang sejati adalah satu orang dicampakkan ke dalam laut untuk menyelamatkan seluruh isi kapal. Saudara tahu, ya, dalam hubungan kasih biasanya ada dua bentuk, yaitu kasih yang transaksional dan yang kedua kasih yang sejati. Kasih yang transaksional itu adalah kasih yang saling memanfaatkan, menguntungkan. Ada uang, abang sayang. Oh enggak ada uang, saya tendang kamu, begitu kira-kira. Ya. Jadi kasih yang transaksional ini, saya mau berhubungan dengan kamu kalau itu bisa menguntungkan diri saya, sebaliknya begitu. Nah ini bukan kasih yang sejati. Tapi kasih yang sejati adalah kasih yang mengorbankan dirinya sendiri, ya, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk keselamatan orang lain. Contohnya saudara, siapa di sini yang sudah menjadi orang tua, entah dengan 1 anak, 2 anak, 3 anak, atau 4 anak. Saudara bisa mengerti
Ya. Saat kita diminta ya mengampuni perbuatan anak kita itu, sekalipun itu begitu berat, kita lakukan itu loh saudara. Saat kita mengampuni sebenarnya kita kehilangan sesuatu. Kita tidak salah, tapi kita harus mengampuni. Jadi semua kasih yang mengubah hidup seseorang, maka selalu akan mengorbankan sesuatu. Contoh, saya memelihara seorang anak. Pada waktu anak itu dilahirkan oleh istri saya, kami semua harus berkorban. Korban penderitaan, korban membayar, membesarkan, merawatnya, mengantarkan sekolah, itu korban yang kita berikan karena kasih. Sebagai seorang wanita, dia harus mengorbankan kariernya. Kenapa? Karena dia harus istirahat, memelihara anaknya. Dia mengorbankan mimpinya. Kenapa? Dia harus mengurus anaknya. Bentuk badannya yang indah berubah karena dia mengandung anaknya. Itu pengorbanan. Dia harus bangun tengah malam menyusui anaknya. Itu pengorbanan. Saya tanya apakah seorang tua yang sejati akan meminta balasan kepada anaknya? Saya cuma ingin membawakan sebuah contoh saja. Bagaimana tentang kasih yang sejati. Dan saya mau katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah Bapa yang mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita semua manusia-manusia yang bejat, manusia-manusia yang kotor. Dan dari cerita ini saudara bisa melihat, sekalipun nabi ini adalah nabi yang bandel, nabi yang pemberontak, nabi yang mempunyai hati yang jahat, tetapi Tuhan itu tetap bisa memakai orang ini di dalam ketidaksempurnaannya. Jadi saya ingin mengatakan, entah saudara siapa, sekalipun saudara gagal, sekalipun saudara dianggap orang lain tidak baik, tapi dengan belas kasihannya Tuhan, dia bukan hanya menyelamatkan saudara, tetapi dia bisa memakai saudara untuk menjadi berkat, untuk melakukan pekerjaan yang besar, menyelamatkan satu bangsa yang besar, satu bangsa yang jahat. Itulah belas kasihan Tuhan. Dan saya mau tutup dengan Injil Matius 12:38 sampai dengan 41. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Yunus lari dari panggilan Tuhan. Taat dengan berat hati setelah dia selamat dari perut ikan. Yesus, dia bukan berat hati, tapi dia rela taat akan panggilan Bapaknya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Yunus menyampaikan pesan Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Ya, tapi Yesus menyampaikan Injil keselamatan dengan mengorbankan dirinya. Yunus dicampakkan ke dalam badai karena dosanya sendiri untuk menyelamatkan awak kapal. Tapi Yesus dicampakkan ke dalam badai murka Allah karena dosa kita untuk menyelamatkan kita semuanya. Itu perbedaannya. Yunus berada di dalam perut ikan, berada di dalam maut karena ketidaktaatannya dan kemudian dimuntahkan di hari yang ketiga. Yesus mati di salib mengalami maut karena ketidaktaatan kita dan bangkit di hari yang ketiga. Coba Anda lihat kontras yang saya perlihatkan kepada saudara. Jadi melalui kisah daripada Nabi Yunus ini, saya dan saudara dapat belajar
tentang keadaan hati kita. Mari bertobat. Minta supaya Tuhan mengubah hati kita. Pada waktu kita menghadapi badai persoalan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dalam kedaulatannya Tuhan, Dia mengizinkan dan memakainya untuk kita bisa kembali kepadanya. Jadi seringkali ada persoalan, ada penyakit, ada musibah, ada masalah yang terlalu rumit. Tuhan luaskan itu terjadi, supaya itu kita bertobat dan datang kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dan yang terakhir, terimalah kasih Tuhan, belas kasihannya Tuhan, apapun keadaan saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan bukan hanya menerima kasih Tuhan, belas kasihannya Tuhan. Hidupilah. Kenapa saya menjadi orang yang bermurah hati? Karena saya sudah menerima kemurahan hatinya Tuhan. Kenapa saya menjadi orang yang berbelas kasihan? Karena saya sudah menerima belas kasihannya Tuhan. Kenapa saya menjadi orang yang suka memberi? Karena saya sudah merasakan kebaikan pemberian Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya bagikan apa yang saudara alami kepada orang lain. Berbelas kasihlah kepada orang yang telah menyakiti saudara. Sebagaimana Tuhan selalu berbelas kasih kepada kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya ingin melalui pujian yang luar biasa ini, saudara membuka hati saudara. Seraya berkata, Tuhan, saya selama ini mungkin merasa mempunyai iman yang lebih baik daripada kebanyakan orang. Sehingga saya menjadi orang yang tidak berbelas kasih. Tandanya saya sering menghakimi orang. Selalu merasa saya lebih baik daripada orang lain. Sehingga saya gemar membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Ternyata hati saya begitu jahat. Hati saya begitu angkuh. Bahkan saya tidak bisa berbelas kasih kepada orang-orang yang telah melukai saya. Saya ingin mengakui hari ini Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau mengampuni saya, sebagaimana Engkau berbelas kasih kepada saya. Biarlah belas kasihan yang sama yang Tuhan berikan pada diri saya, itu bisa mengalir sehingga saya bisa berbelas kasih pada orang lain. Sebagaimana Kristus telah mengampuni saya, Tuhan sekarang saya mengampuni orang-orang yang telah melukai saya, menyakiti saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya melepaskan pengampunan. Saya mau berbelas kasih kepada orang yang telah melukai saya. Sebagaimana Tuhan telah berbelas kasih kepada saya yang jahat dan kotor ini. Ampuni saya. Saya membiarkan Roh Kudus bekerja, mengarahkan hati saya. Sekali lagi Tuhan, ampunilah dosa saya. Saya membutuhkan Engkau senantiasa menjadi Tuhan
dan Juru Selamat saya. Biarkan Roh-Mu mengarahkan hidup saya untuk menjadi saksi bagi yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, sampai jumpa dalam program yang akan datang. Tuhan memberkati.